Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah nirmana kita udah sampai ke pertemuan 6. Tapi hari ini kakak mau sampaikan untuk pertemuan 6 dan pertemuan 7. Untuk pertemuan 6 kita akan membahas eh, psikologi warna, dan di pertemuan 7 sesuai dengan timeline yang udah kakak sampaikan, itu kita akan bahas tekstur dan pola dalam nirmana. Oke, kita lanjut. Warna ada di mana aja sih? Kalau kalian perhatiin, yang alhamdulillah mungkin yang bisa melihat, karena kan ada yang tanda kutip yang nggak bisa melihat, atau bahkan ada yang buta warna. Yang dia lihat mungkin warnanya merah, padahal itu warnanya hijau. Atau sebaliknya, kalau kalian perhatiin semua yang ada di dunia ini ada warnanya. Entah itu makanan, tumbuhan, bahkan kulit kita pun juga ada warnanya. Baju yang kita pakai sekarang itu juga ada warnanya. Terus interior di rumah pasti ada warnanya, entah itu hitam, entah itu putih, itu juga termasuk warna. Kemudian di kemasan, atau mungkin di dalam desain grafis, pasti ada di posternya, di warna, di logonya. Logo juga kalau emang dia nggak ada yang berwarna, ada juga yang hitam putih. Itu juga termasuk dalam warna. Untuk definisi warna itu udah pernah kakak jelasin untuk di pertemuan 2. Jadi warna itu secara kamus besar bahasa Indonesia itu artinya corak rupa, rona, atau sifat. Jadi di warna itu untuk warna dasarnya ada merah, kuning, biru. Itu berdasarkan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Sedangkan untuk di percetakan, di layar komputer, itu lebih terkenalnya dengan RGB atau red, green, and blue. Jadi merah, hijau, dan biru. Kita lanjut untuk apa aja yang kita bahas di hari ini. Itu ada teori warna. Definisinya tadi udah kakak jelasin. Terus bagaimana manusia dapat melihat warna. Jadi kita di sini belajar sedikit bagaimana mata kita bisa mendapatkan warna merah di yang kita lihat merah. Terus ada psikologi warna. Sesuai dengan pembahasan pertemuan 6 itu kita akan bahas psikologi warna. Kemudian ada warna dalam komposisi, ada 5 hue atau 5 hue, itu udah pernah kakak bahas juga di pertemuan 2. Kakak bahas sedikit lagi nanti di sini. Kemudian ada harmoni warna dan kontras warna, kemudian fungsi dan penerapan warna. Terus dilanjut dengan pembahasan pertemuan 7, itu ada tekstur dan pola. Ada definisinya, jenis tekstur dan jenis pola. Kemudian ada penerapan tekstur dan pola, itu nanti kita bahas di pembahasan terakhir. Oke, kita lanjut. Secara sifat warna itu dia punya 4. Ada hue, ada value atau kecerahan, terus ada saturation, kejenuhan, dan ada temperatur suwarna. Itu ada yang warna hangat, merah, oranye, kuning, dan ada warna dingin. Itu biru, hijau, ungu, itu masuknya di warna dingin. Ini udah pernah kakak jelasin juga waktu kakak minta untuk kalian bikin pratugas. Untuk teori warna udah kakak jelasin juga di pertemuan 2 ini. Itu yang nemuin warna itu ada Sir Isaac Newton tahun 1680. Dia yang menemukan Magic Hibinium atau warna pelangi. Dia menemukannya 7 warna itu dari spektrum warna yang terpancar dari cahaya matahari yang dibiaskan melalui kaca prisma. Jadi ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila. Nila itu biru tua, indigo, dan ungu.
Kemudian kita lanjut ke bagaimana manusia dapat melihat warna. Jadi, tiga unsur dalam menikmati warna atau kita bisa melihat warna yaitu adanya cahaya. Tidak pasti mata kita dan objek. Jadi, cahaya yang membuat retina mata kita untuk membaca atau mengenali warna tersebut. Dari cahaya objek, kemudian eh, spektrum dari cahaya itu diserap oleh objek, kemudian dipantulkan ke kita dan mata melihat spektrum yang dipantulkan dari si objek. Dari retina mata, kita melihat warna apa yang dispantulkan atau yang dilihat itu otak akan memproses warna apa yang kita lihat. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat secara proses, itu bisa terlihat kayak lama. Tapi dengan namanya kita itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang udah pasti sempurna, kita lihat warna aja langsung bisa ngenalin. Oh, warna apel itu yang ada di layar ini. Ini yang ada di layar ini merah. Tapi kalau secara proses ini kayak terlihat agak lama. Padahal itu kita bisa langsung kenalin karena itulah salah satu mm, cara atau kebesaran dari Sang Maha Pencipta. Oke. Jadi di mata kita itu ada nanti kita bahas ada retina, ada kornea, pupil, lensa, iris. Nah, nanti itu retina itu nanti yang di dalam retina itu ada namanya fovea. Nah, ntar fovea itu yang nih. Kalau lebih dekatnya ini. Jadi ada retina, consels, dan fovea itu yang membaca dan memahami warna di sekitar kita. Kalau secara hmm, apa namanya gambar ini, jadi di dalam fovea ini ada konsel, di mana kon di retina itu mendeteksi warna, sedangkan fovea itu membuat penglihatan warna kita jadi tajam. Jadi, ya warna yang kita lihat di layar nih sekarang itu yang berfungsi memperjelas warna yang kita lihat itu ada di papaya. Jadi untuk kalau ditanya misalnya bagian mata untuk melihat warna itu retina, terutama di konsel. Di konsel ini ada dia nih, di mana ya? Nih, di konsel ini ada tiga jenis konsel, ada merah itu yang menangkap gelombang panjang, terus hijau untuk gelombang sedang, kemudian ada biru untuk menangkap panjang gelombang pendek. Dari fobia ini nanti yang menangkap warna itu agar kita bisa melihatnya jadi lebih jelas atau lebih tajam. Oke, lanjut. Ini udah proses dari bagaimana kita bisa melihat warna. Oke, lanjut. Sesuai dengan pembahasan pertemuan 6, pendahuluan dari warnanya udah cukup. Kita lanjut ke psikologi warna. Psikologi warna itu adalah studi tentang bagaimana warna mempengaruhi persepsi dan emosi manusia. Jadi, psikologi ini, psikologi warna ini jadi membantu kita untuk merah itu bisa merasakan atau memiliki makna emosi apa. Jadi di sini kita akan bahas dari misalnya warna kuning itu menggambarkan energi, tapi juga bisa menggambarkan kedukaan, menggambarkan peringatan kalau di jalan. Terus hijau itu bisa menggambarkan alam atau kefreshan kayak. Kemudian kesehatan.
Jadi kayak kita lihat hijau tuh kayaknya adem, enak itu karena emang dari emosional dari makna dari warna hijau itu juga ada makna kesehatan. Kemudian ada blue, blue tuh kelihatannya kita clean, terus stabil dan kebebasan. Kemudian ada warna purple, purple itu kreatif, ambisi. Kemudian juga dia menggambarkan kemewahan. Ada juga yang bisa menggambarkan dia spiritual dan kesuksesan. Kita lanjut secara eh psikologi warna yang sering digunakan atau yang lebih umum digunakan di keseharian kita. Tadi merah itu untuk menggambarkan energi, keberanian, semangat, tetapi juga bisa menggambarkan itu kalau merah itu marah atau bahaya. Kemudian kuning tadi udah kakak jelasin. Untuk oranye itu menggambarkan keceriaan, kehangatan, dan semangat. Biru tadi juga udah kakak jelasin itu ada kepercayaan dan profesionalisme. Kemudian ada hijau dan ungu tadi udah kakak jelasin. Kemudian ada warna hitam. Hitam itu menggambarkan elegan, formalitas, juga bisa menggambarkan kesan suram dan misterius. Selanjutnya itu ada warna putih. Ini putih itu warna dasar. Hmm, warna yang tidak ada warnanya. Itu menggambarkan kesucian, kemurnian, kebersihan, dan minimalisme. Ya walaupun dia nggak ada warna, itu warna, kalau dibilang warna dasar itu tadi merah, kuning, biru. Atau kalau warna layar itu merah, hijau, biru. Jadi jangan sampai terkecoh. Putih juga tetap, tetap masuk ke dalam warna juga. Walaupun dia nggak ada, hmm, gimana ya, nggak ada warnanya. Tapi dia termasuk warna. Oke, secara warna dalam komposisi itu, kalau kalian ingat, ini juga termasuk di dalam, di pertemuan dua itu udah aku jelasin. Ada pertemuan dua tentang hue atau nih. Teori warna di sistem warna. Oke. Nanti juga warna primer, sekunder, tersier itu juga masuk ke dalam 5 kelas warna. Oke. Jadi dalam komposisi warna itu ada warna premier. Ini premier itu merah, kuning, biru. Kemudian ada warna sekunder. Jadi hasil campuran dua warna dari merah dan kuning jadi oranye. Hijau, biru dan kuning jadi hijau. Kemudian biru dan merah jadi ungu. Jadi yang pertama yang di tengah segitiga ini itu warna primer. Terus yang selanjutnya itu warna sekunder. Dan layer yang terlahir terluar ini itu warna tersier. Itu campuran antara warna primer dan sekunder. Jadi kuning dan hijau jadinya bisa kuning, hijau muda. Terus dari ungu ke merah itu bisa menghasilkan ungu yang agak keping-pingan. Lanjut lagi ada harmoni warna, terus ada kontras warna. Harmoni warna ini kombinasi warna yang menciptakan keseimbangan visual. Jadi nanti ada harmoni warna, nanti yang pernah kita bahas juga itu skema warna. Nanti ada hubungannya apa, nanti dijelasin selanjutnya. Terus ada kontras warna, itu perbedaan warna yang mencolok untuk menonjolkan elemen tertentu. Kita lanjut. Hue kelas warna ini karena kakak udah pernah jelasin di pertemuan 2 ini hampir sama.
Jadi, lima kelas warna itu tadi ada primer, sekunder, tersier, ada kuarter. Kuarter itu warna yang merupakan hasil pencampuran dua warna tersier. Kemudian ada intermediate, jadi warna perantara. Jadi warna penghubung antara dua warna yang berbeda, sehingga ketika dikomposisikan akan menghasilkan susunan warna yang lebih harmonis. Untuk warna komplementer, komplementer itu warna yang saling berhadapan dalam rumus bintang warna ini, bintang warna tuh ini nih. Jadi ada kuning berhadapan dengan ungu. Kemudian ada hijau berhadapan dengan merah. Ada jingga berhadapan dengan biru. Itu warna yang saling berhadapan atau berlawanan di bintang warna. Oke. Kita lanjut. Nah, ini harmoni warna. Harmoni warna itu kombinasi warna yang ciptakan kesan estetis dan menyenangkan. Kalau kalian pernah ingat, kakak pernah jelasin skema warna. Itu juga membahas monokromatik, analog, komplementer, terus ada split komplementer, terus ada triadik dan tetradik atau double komplementer. Ini nih. Nih, nih ya, sorter. Ini nih. Nih, kan skema warna. Skema warna kan ada monokromatik, monokromatik. Yang ini juga ada analog, analog komplementer, triadik, split komplementer nih, triadik dan tetradik. Kan sama. Itu apa bedanya? Jadi kalau kakak ini harmoni warna itu butuh aturan supaya warna itu bisa terasa serasi dan enak dilihat. Jadi ini jadi masuknya ke prinsip nirmana atau prinsip desain. Dengan adanya skema warna atau aturan atau pola teknis ini, jadilah warna yang saling berharmoni atau saling berkesatuan. Jadi kalau kalian ingat lagi apa prinsip harmoni? Prinsip harmoni itu keserasian antar, entah itu desain, polanya, ritmenya itu semuanya eh saling serasi atau saling menyatu. Nah, ini harmoni warna. Jadi warnanya saling mendukung untuk membuat desain tersebut lebih terlihat estetis atau nggak membosankan atau menyenangkan. Ya, itu tugasnya dari harmoni warna. Jadi dengan adanya monokromatik itu bisa menggambarkan penggunaan satuan dengan prinsip nilai. Kemudian ada analog, kombinasi yang bersebelahan dalam warna roda warna. Kalian lihat itu sama aja. Itu tapi di si harmoni warna itu perbedaannya efek visual yang bikin kita tuh nyaman lihat desain tersebut. Nah, ini kakak udah kasih perbedaannya pakai tabel. Nah, oke. Jadi kalau skema warna itu aturan atau pola, kalau harmoni warna itu efek visual dari kalian menggunakan monokromatiknya atau triadik atau tetradik itu memberi efek visual nyaman dan estetis. Jadi kita dengan menggunakan skema warna jadi terasa warna itu serasi dan enak dilihat gitu. Seimbang, nyaman dan bisa kita lihat dari warna poster yang kalian bikin itu ya tadi prinsip harmoni. Tapi ini harmoni warna lebih lebih spesifik. Jadi lanjut ada color harmony tadi ada komplementer, komplementer, analog. Ini ada triadik, ada tetrik, ada monokromatik. Ini kalau kalian mau belajar nama-nama warna, itu kalian bisa lihat ini gambar ini. Ada namanya pale raspberry, ada ham, ada
eh dark red itu kalian kalau mau belajar tentang warna itu ada udah ada nama-namanya di situ. Terus ada value warna. Value warna udah pernah kakak jelasin juga, tapi untuk ini nih value warna itu tentang tingkat terang dan gelap dalam sebuah karya seni ya. Dimensi tentang terang gelap samakan. Tapi menurut Dr. Denman Weras, dia punya tingkatan warna. Ada kalau di bagian terang atau tint itu ada mulai dari white semua. Dan bagian gelap udah pasti black. Kalau dari sisi ini, nih ini ya value itu ada highlight, light, terus ada low light, ada middle, ada high dark, ada low dark, ada dark. Jadi kalau kalian ini ada dari black sampai white, tapi di tengahnya ada highlight, ada light, ada low light, middle, high dark, low dark, dark dan black. Oke, itu value. Jadi kalau misalnya low lightnya itu bisa orange dan bisa green. Kita lanjut ke intensity atau chroma. Jadi intensity ini dimensi tentang cerah suramnya warna. Kalau tadi kita udah bahas hue, ini hue. Tadi kita udah bahas value, terang dan gelap. Ini yang dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kemudian ada chroma. Chroma itu dimensi cerah atau suramnya warna. Jadi contoh kayak warna yang intensitas gelapnya rendah atau terang berkesan lebih lembut, familiar, dan sopan. Sedangkan yang intensitas terangnya rendah atau gelap terkesan lebih mendalam, kontras, dan tegas. Jadi kalau misalnya di sebuah produk atau barang itu kalau permukaan licin lebih jernih dengan cahaya, apa warna yang cerah, sedangkan permukaan kasar lebih mengesankan warna itu dimensi tentang cerah suramnya warna. Tapi kalau kalian perhatiin nih, ini tanda panahnya si chroma ini hampir sama kayak si saturation. Kakak, em, nih, nih saturation kan juga sama nih bagian dalamnya. Tapi saturation dan chroma itu beda. Perbedaannya, kalau saturation itu dia mengacu pada seberapa murni atau terpadunya sebuah warna. Jadi semakin tinggi saturation, jadi semakin jelas dan kuat warnanya. Tapi kalau misalnya semakin rendah saturationnya, itu warnanya akan terlihat lebih kusam atau pudar lebih dekat ke abu-abu. Sedangkan untuk intensity atau chroma, dia lebih ke seberapa dalam atau seberapa kuat warna tersebut. Jadi chroma menggambarkan seberapa banyak warna dalam campuran dibandingkan dengan warna abu. Kalau di istilah chroma ini biasanya dipakai untuk menggambarkan intensitas warna yang dapat dicapai oleh warna tersebut. Oke, lanjut. Elemen warna sebagai sarana desain. Jadi kalau dengan adanya warna, desain dengan adanya warna atau apapun yang ada warna itu memberi kesan yang bersifat emosional, menentukan bentuk dan memberikan kesan skala. Kemudian warna memberi latar belakang, terus menciptakan ilusi atau memberi penekanan pada bentuk arsitektural. Kemudian juga menggambarkan sebagai bagian integral dari semua elemen desain karena berperan atas keberhasilan sebuah rancangan. Se- Kalau penerapan psikologi dalam warna dalam desain ini itu bisa kita pakai di branding dan identitas visual. Jadi dengan pemilihan warna yang tepat
dari logo yang kita bikin itu bisa menggambarkan bagaimana perusahaan tersebut atau bagaimana produk yang diciptakan perusahaan tersebut. Kemudian ada desain grafis dan media digital dengan warna yang pas, warna yang serasi, itu bisa menciptakan tampilan menarik dan mudah dipahami. Jadi, informasi yang ingin disampaikan dari desain grafis kan biasanya untuk menyampaikan informasi. Itu mudah kita pahami mau informasi apa yang disampaikan dari poster tersebut atau postingan sekarang kan udah media digital, postingan IG atau postingan Facebook dan lain-lain itu apa sih yang mau disampaikan dari desain tersebut. Kemudian bisa diterapkan di interior dan arsitektur. Jadi kalau misalnya di interior dan arsitektur, kalau kalian lebih suka warna biru, lebih nyaman dengan warna biru misalnya. Karena warna biru itu tenang. Kalian bisa aplikasikan entah itu catnya atau pakaian wallpaper atau misalnya di ruang tamu sofanya biru atau pernak-perniknya biru itu kan juga termasuk dari penerapan psikologi warna di interior. Kemudian pemasaran iklan. Warna dapat digunakan untuk menarik perhatian dan mempengaruhi emosi konsumen. Jadi dengan misalnya dengan informasi yang ditaruh di backgroundnya merah tulisannya putih atau backgroundnya hitam tulisannya putih atau backgroundnya putih tulisannya merah dengan adanya psikologi warna ini, oh ada apa tuh? Cuma dua warna tapi kita bisa menarik perhatian dari si gambar atau poster yang dipasang di bisa jadi jalan-jalan atau di lingkungan umum itu juga termasuk dari penerapan psikologi warna, pemasaran dan iklan. Kemudian mode dan fashion. Warna pakaian mencerminkan tren dan kepribadian pemakaian. Ada kan orang misalnya orangnya sukanya pakai baju warna hitam terus. Ternyata emang dia nyamannya warna hitam karena dia lebih suka nggak dilihat atau nggak dipedulin orang lain. Entah dia introvert atau dia pengen terlihat lebih misterius. Atau biasanya yang lebih identik itu warna-warna gelap. Ya, warna-warna terang biasanya orang yang pakai warna terang biasanya dia menggambarkan kalau dia tuh selalu cerah. Entah itu cerahnya benar hati dia lagi senang atau dia sedang memanipulasi emosional dalam dirinya tapi tetap dia mau gambarkan kalau dia tetap senang. Itu juga bisa diterapkan dengan psikologi warna di baju yang dia pakai. Kemudian anak-anak Mafib udah pasti nggak jauh dari fotografi multimedia. Itu dengan pemilihan warna yang tepat atau pencahayaan dan filter yang tepat, kita bisa menciptakan kesan tertentu. Misalnya kalau misalnya fotonya itu dikasih kesan warnanya keorenan, itu bisa kita gambarkan ke senja, apa sore hari atau senja, atau kalian ingin menggambarkan itu sesuatu foto yang terjadi di zaman dahulu. Kan itu kita bisa manipulasi dengan filter atau hmm, pencahayaan pas kita ngambil fotonya. Atau mau dikesanin warnanya keping-pingan itu kan lebih agak kejadul-jadulan kan. Itu karena untuk menggambarkan atau memberikan kesan foto itu tuh berasal dari zaman-zaman waktu kamera belum secanggih sekarang. Misalnya. Kita lanjut. Nah, kalau secara yang selalu kita lihat di jalan, itu kan kalau kalian perhatiin, semua rambu-rambu itu ada warnanya. Dan itu ada, hmm, apa namanya, ada maknanya setiap warna itu. Kayak misalnya warnanya merah, itu untuk menggambarkan, biasanya dipakai untuk stop, atau jangan masuk, atau salah jalan.
Kemudian kalau warna oranye biasanya itu untuk menggambarkan warning atau maintenance atau adanya eh, perbaikan jalan. Terus ada yellow. Yellow itu untuk menggambarkan peringatan, peringatan. Jadi kalau kayak ini kan peringatan hati-hati jalan licin kan. Kita tahu dengan adanya warna kuning kita bisa tahu kalau rambu ini sedang meminta kita untuk hati-hati. Kalau merah itu meminta kita jangan dilakukan ya kan biasanya. Kemudian ada warna hijau. Itu biasanya untuk eh apa sih namanya? Guide apa sih petunjuk arah, informasi petunjuk arah. Kemudian ada juga eh sign color biru itu biasanya untuk apa sih? Identitas parkir. Atau biasanya kalau kalian lihat itu juga buat eh informasi. Kalau kalian lihat di ini apa namanya di halte itu ada informasi. Di depan kampus itu kan ada informasi angkot-angkot. Nah, itu kan juga buat informasi juga. Dan untuk biasanya kalau yang di Indonesia untuk putih, coklat, dan pink ini sih jarang sih. Oke, kita lanjut. Studi kasus penggunaan warna. Kalau kalian ingat pernah kakak minta di pratugas di pertemuan pertama untuk bikin atau kalian itu udah mengenal Nirmana dengan apa aja. Ini salah satu studi kasus. Ada misalnya logo brand Hokben. Hokben ini kan ada warnanya kuning dengan background kuning dengan tulisannya merah. Dia ini mau menggambarkan apa sih sebenarnya? Dia ingin menggambarkan kalau keceriaan dan cocok untuk keluarga dan anak-anak. Makanya juga ada gambar si eh ikonik dari si Hokben-nya. Kemudian ada tulisannya kenapa ditulis warna merah? Merah untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan nafsu. Tujuannya untuk menciptakan suasana makan yang nyaman, ceria, dan membangkitkan selera. Kemudian yang paling sering kita gunakan di sehari-hari ini ada Instagram. Instagram ini dia menggunakan gradasi jingga, pink, ungu, dan biru. Maknanya untuk gradasi jingga ke pink itu untuk menggambarkan energi, kreativitas, dan semangat. Kemudian untuk gradasi ungu dan biru itu untuk menciptakan rasa imajinasi, inovasi, dan kepercayaan. Tujuannya untuk mewakili platform yang dinamis, kreatif, dan penuh ekspresi untuk berbagi momen. Dan ada juga studi kasus dari logo band Ceko, tiket.com, dan Gojek. Itu kalian bisa baca sendiri, oke? Sebelum kita lanjut ke pembahasan 7, ada sedikit quote yang berkaitan dengan materi hari ini. Desain yang hebat dimulai dari satu titik warna yang menarik, yang berani. Jadi kalau misalnya kalian, dah di pertemuan 3 kayaknya pernah kakak jelasin, kalau kalian cuman cipratin warna dari kuas aja itu udah memberikan kesan menarik kan nih, kayak ini nih. Kayak yang ini kan juga kan kesan dari ciprat-cipratan warna doang. Tapi kalian bisa lihat ini menarik untuk dilihat. Oke, kita lanjut. Pembahasan 7 itu kita pembahasan 7 cuma sedikit. Makanya gabung di pertemuan 6 ini. Jadi pertemuan 7 itu kita bahas tekstur dan pola. Tekstur dan pola ini pernah kakak bahas juga di pertemuan 2. Ini. Lebih tepatnya itu lebih kakak jelasin tentang tekstur. Ini ada pola. Tekstur dan pola ini elemen penting dalam desain visual yang memberikan karakter dan kedalaman pada suatu karya. Kalau tekstur, kakak udah pernah kasih tahu penjelasannya,
Itu dia kualitas permukaan satu objek yang dapat dirasakan secara visual atau fisik. Jadi kalau kalian ingat ada tekstur nyata dan tekstur visual. Kalau nyata bisa kalian sentuh langsung, maju misalnya nih yang. Kalau tekstur visual nih, dari gambar ini kalian bisa ngerasain nggak? Bisa ngerasain kalau eh, ada kesan yang bisa kita rasakan. Itu tekstur visual atau tekstur tidak nyata. Kemudian ada pola. Pola adalah pengulangan elemen yang menciptakan ritme visual. Oke, kita ini. Nih, kalau tekstur itu tentang rasa permukaan, apakah terasa kasar, halus, lembut, keras, dan berbulicin. Nah, kalau ini kan kalian lihat bisa yang ini semuanya terlihat kasar. Sedangkan kalau yang misalnya cuma garis-garis lurus itu tergantung kita bisa merasakan itu kasar atau itu licin atau lembut. Kemudian kalau pola itu pengulangan bentuk atau desain seperti garis, titik, bunga, kotak atau bentuk lainnya yang diulang-ulang dengan ritme tertentu. Ini masuk lagi ke prinsip ritme atau pengulangan. Jadi secara singkat, padat, dan jelasnya kalau tekstur itu rasa permukaan, fisik atau visual. Kalau pola itu susunan bentuk berulang atau masuk ke dalam prinsip ritme, pengulangan, irama. Prinsip desain, irama. Kita lanjut jenis-jenis tekstur. Selain dari dua yang udah kakak jelasin di pertemuan dua, cuman ada tekstur nyata dan visual, ada juga sekarang itu tekstur buatan. Jadi tekstur buatan yang dibuat secara khusus untuk menciptakan efek tertentu dalam desain. Kayak sekarang ada tekstur buatan eh rumput sintetis. Apalagi rambut sekarang juga ada yang bikin dari sintetis juga untuk dibikin jadi wig. Itu juga termasuknya tekstur buatan atau artificial texture. Kita lanjut ke jenis-jenis pola. Jenis pola itu ada 5. Ada pola teratur. Jadi dia pengulangan elemen secara sistematis. Kemudian pola tidak teratur. Tidak teratur itu dia pengulangan tetap tetapi dia tidak tetap tetapi tetap estetis. Kemudian ada pola radial. Itu kalau kalian ingat ini kalau teratur itu simetris, kalau tidak teratur itu asimetris, radial itu. Ini masuknya ke prinsip nih, prinsipnya. Tar, tar, tar. Jadi sebenarnya ya materi nirmana ini saling berhubungan. Tar, tar. Nih. Kan simetris, asimetris, radial. Terus ada juga pola grid. Pola grid itu susunan dalam bentuk garis sejajar atau kotak-kotak. Kemudian ada juga pola organik yang biasanya dibikin sesuai bentuk aslinya atau bentuk alami kayak daun, gelombang, mata, apa namanya, awan. Bukan nih, kakak pernah jelasin deh. Itu masuknya ke pola organik. Oke, karena udah nyampe ini, berarti kita langsung ke penerapan tekstur dan pola dalam desain. Tekstur dan pola desain ini biasanya dipakai di mana aja sih? Bisa di desain grafis, desain interior, desain fashion, seni rupa, dan arsitektur. Kalau di desain grafis biasanya kasih kesan kedalaman atau dimensi. Kalau interior biasanya kalau emang suka ya misalnya dia suka pola atau tekstur yang bergaris-garis. Nah, dia nanti pasang entah itu wallpaper atau yang tiling-tiling gitu kan.
Tergantung selera dia. Terus desain fashion, ya di baju kita aja semua ada corak. Ada tekstur yang licin, ada corak itu tadi masuknya ke pola ya. Ada licin, ada yang kasar, belum lagi tekstur yang bergaris, ya kan? Ini tekstur baju itu maksudnya tadi apa? Tekstur yang bisa kita rasakan atau tekstur nyata. Ada seni rupa dan arsitektur. Oke, nah kalau ada kesimpulan, berarti materi hari ini udah habis. Karena udah nyampe kesimpulan, seperti biasa kesimpulan baca sendiri di materi yang udah kakak share di Aidu. Kalau gitu kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.